Mengerjakan pekerjaan Elohim adalah bagian dari rangkaian tujuan setiap makhluk yang dikasihinya dipenuhi dengan pencurahan Roh Kudus. Mari kita baca bersama-sama. Yesua menjawab dan berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan dari roti itu dan kamu telah dikenyangkan. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk makanan yang bertahan sampai hidup kekal, yang akan Anak Manusia berikan kepada kamu. Karena Elohim Bapa telah memanteraikan hal itu. Oleh karena itu mereka berkata kepadanya, apakah yang kami perbuat supaya kami dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Elohim? Yesua menjawab dan berkata kepada mereka, inilah pekerjaan Elohim, yaitu supaya kamu dapat percaya kepadanya yang telah diutus itu. Kemudian mereka berkata kepadanya, lalu apakah tanda yang kau lakukan supaya kami dapat melihat dan percaya kepadamu? Apakah yang kau kerjakan? Leluhur kami telah makan mana di padang gurun, sebagaimana hal itu telah tertulis. Dia telah memberi makan kepada mereka roti dari surga. Lalu Yesua berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang telah memberikan kepadamu roti dari surga, melainkan Bapakku memberikan roti yang sesungguhnya dari surga kepadamu. Sebab roti dari Elohim adalah Dia yang turun dari surga, Dia yang memberi hidup kepada dunia. Lalu mereka berkata kepadanya, Tuhan, berikanlah senantiasa kepada kami roti itu. Dan Yesua berkata kepada mereka, Akulah roti kehidupan. Siapa yang datang kepadaku, ia sekali-kali tidak akan lapar. Siapa yang percaya kepadaku, ia sekali-kali tidak akan haus. Sebaliknya aku berkata kepadamu, bahwa kamu juga telah melihat aku, tetapi kamu tidak percaya. Semua orang yang Bapa berikan kepadaku, ia akan datang kepadaku. Dan siapa yang datang kepadaku, aku sekali-kali tidak akan mencampakkannya keluar. Sebab aku telah turun dari surga, bukan agar aku melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Bapa yang telah mengutus aku, supaya setiap orang yang telah Dia berikan kepadaku, aku tidak akan membinasakannya, melainkan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu bahwa setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Haleluya. Saudara yang dikasihi Yahweh, berapa banyak dari kita yang lupa kita hadir di dalam dunia ini. Kita bukan hidup untuk sesuatu yang fana. Kita bukan hidup untuk sesuatu yang dapat binasa. Kita bukan hidup hanya untuk bagaimana untuk dapat sekolah, mendapat pekerjaan, hidup mapan, mengatasi segala persoalan, lahir, sekolah, menikah, cari pekerjaan, ya, atau cari pekerjaan dulu baru menikah, lalu berkeluarga, lalu menyandang sebuah keberhasilan sebagai orang yang berhasil, hidupnya senang, nampak tidak berkekurangan, lalu mati. Saudara, kalau kita telah lupa akan tujuan penciptaan Yahweh dalam hidup kita, atau bukan lupa, tidak pernah memahami, dengar baik-baik pada pagi ini. Dia tidak menciptakan kita hanya untuk memenuhi bumi ini sebagai makhluk penggembira, tapi Dia menciptakan kita dengan tujuan yang mulia, memenuhi bumi ini dan menyatakan karya yang luar biasa ketika Dia memulai penciptaan bumi ini. Dia menciptakan kita segambar dengan Dia.
Dia menciptakan kita dengan citra mulia seturut dengan citranya. Saudara, itu sebabnya akan terjadi kehilangan figur jika dia telah memberikan blueprint terhadap ciptaannya, tetapi nyatanya tidak terjadi sesuai dengan blueprintnya. Terjadi kesalahan, saudara. Ya, kalau satu produk dari pabrik, ya, dibuat sedemikian rupa dengan rencana sedemikian rupa, dan nyatanya waktu siap dipasarkan, ya, ada bagian quality akan menentukan apakah produk ini sesuai dengan standar yang diinginkan oleh pemilik, ya, oleh produsen. Delegasi kepada orang-orang yang bekerja di dalamnya. Dicek pertama labelnya, kemasannya, ya, itu udah lewat setelah isinya dipastikan bagus, baik, ya, lalu mulai dipasarkan. Saudara, saya dan saudara adalah produk dari Yahweh, pemilik bumi ini. Ketika kita diutus masuk ke dalam bumi ini, kita diutus sebagai produk dari surga untuk tujuan rencana yang mulia. Ya. Kalau nyatanya produk itu setelah lulus quality control, sampai di pasar swalayan, sampai di toko, jatuh, kemasannya pecah, gompel, itu bukan kesalahan dari pabrik, saudara. Ya. Itu bukan kesalahan dari pabrik. Kalau akhirnya dia dijual murah, atau bahkan mungkin masuk tong sampah karena dianggap udah gak qualified. Demikian pula saya dan saudara, ketika kita diciptakan dengan citra yang mulia, saudara. Udah lewat dari quality control, dikirim ke bumi. Kalau akhirnya kita kehilangan kemuliaan Yahweh, kalau akhirnya kita terkena kontaminasi dunia ini, kabar baiknya, Yahweh bukan pribadi yang melihat hidup kita gombal atau kita sudah tidak layak sesuai dengan quality standarnya, lalu dia dengan segera membuang kita ke tong sampah. Tidak demikian. Tidak demikian, saudara. Dia mengerjakan pekerjaan karya keselamatannya. Dia mati di kayu salib. Dia lakukan pemulihan dalam hidup kita. Dia curahkan Roh Kudusnya. Supaya apa, saudara? Yohanes 6 ayat 26 sampai 40 mengejar saya dan saudara. Supaya saya dan saudara menyadari panggilannya, agar kita boleh sadar bahwa kita ada di dunia ini untuk mengerjakan pekerjaan Elohim. Itu sebabnya waktu Anda bangun tidur, Anda siap-siap ke kantor, Anda siap-siap ke tempat kerja, saya dan saudara harus sadar bahwa kalau saya pergi ke kantor, saya pergi ke tempat kerja, saya pergi kemanapun saya pergi, seakan-akan tanda kutip saya sedang mengerjakan bagian saya untuk mencari nafkah hidup saya. Saudara, jangan lupa bahwa tujuan pertama kita pergi ke tempat kita beraktivitas itu bukan mencari nafkah, tetapi tujuan utama Yahweh sedang pakai hidup saya dan saudara untuk mendemonstrasikan pekerjaan-pekerjaan Elohim yang Dia percayakan kepada saya dan saudara. Itu sebabnya, saudara, jika saudara dipanggil sebagai orang sekuler, saudara masuk di dalam pelayanannya, saudara dipercayakan untuk memberitakan kebenaran firman-Nya dan menginjil, saudara dibentuk, saudara dihajar, saudara diizinkan untuk menerima banyak perkara di dalam hidupmu, bersyukurlah bahwa engkau dipilih untuk menjadi imam kerajaan surgawi. Saudara tahu apa artinya seorang imam? Imam itu adalah seorang yang dipilih untuk menjadi orang yang memimpin umat Yahweh masuk menemui Dia.
Zaman dahulu ada imam-imam, saudara, yang hanya boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dan semua ada dalam pelataran. Paling banter masuk ruang kudus. Dan seorang imam yang masuk ruang Maha Kudus dan tidak menguduskan dirinya, saudara, dia itu dikasih kerincing di kakinya. Jika kerincing itu tidak lagi berbunyi, sesuatu sedang terjadi di ruangan itu. Ini berbicara tentang apa? Seorang imam adalah seorang yang akan terus dikuduskan oleh Yahweh. Kalau kita baca di dalam Ibrani, saudara, terutama Ibrani 8 dan selanjutnya, kita mengerti bahwa Yahweh telah mendirikan satu mezbah yang kudus sesuai dengan yang Ia mau. Tidak lagi mezbah-mezbah yang dibuat oleh tangan manusia, tapi mezbah yang dibuat oleh Roh Kudusnya sendiri. Dan itu terdapat, tabernakel itu terdapat di dalam diri saya dan diri saudara. Siapa imamnya? Imamnya adalah Yesua itu sendiri, Roh Kudus itu sendiri. Itu sebabnya dia katakan, aku mencurahkan Roh Kudusku kepada setiap orang yang menerima kehadiranku. Saudara pahami melalui kebenaran ini, tubuhmu itu adalah bait Elohim. Dia telah hadir sebagai imam besar di dalam kehidupanmu. Dia telah menuliskan Torahnya di dalam hatimu, di dalam akal budimu. Sebabnya dia hadir di dalam rohmu. Kehidupanmu akan diangkatnya menjadi imam rajani harta kesayangannya. Untuk apa dia melakukan itu? Untuk mengerjakan pekerjaan Elohim, menjadi teladan yang hidup, menjadi teladan yang hidup, menjadi imam bagi